Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas satu bab surat Al-Ikhlas. Surat Al-Isra atau surat Bani Israel, ya subhanalladzi asra. Tapi ada dua surat yang aneh di dalam Al-Quran itu. Ada namanya tapi tidak ada buktinya. Ada namanya tapi tidak sebut oleh Allah di dalamnya. Apa? Satu, surat Al-Fatihah. Dua, surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin bab sebagian daripada fadilah surat Al-Fatihah. Kemudian sekarang saya akan melanjutkan fadilah, yaitu bab fadhailus suwar. Fadilahnya membaca surat-surat pendek atau surat-surat yang sedang atau surat-surat yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekali lagi lanjutan bab kemarin sebagai bisyarah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah ini memberi kita bonus-bonus hadiah-hadiah yang banyak. Salah satunya ialah kita diberi tinggalan warisan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kitab suci Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, yang jumlah suratnya ada 114. Kemarin diterangkan bagi orang yang hafal Quran cepat meningkatnya. Bagi orang yang hafal Quran cepat futuhnya. Bagi orang yang hafal Quran selama mengikuti undang-undang yang diterangkan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, cepat akan dibuka, difutuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kemarin kalau orang hafal Quran, hendaknya Quran itu dibagi, dibaca, dibagi. Jadi seberapa kali khatam. Itu bonus buat orang-orang yang hafal Quran. Ada lagi bonus bagi orang-orang yang tidak hafal Quran. Maka Al-Quran itu sendiri yang jumlah suratnya ada 114, ternyata ya, setiap surat-surat baik yang pendek atau yang sedang atau yang panjang, semuanya tuh ada pengaruhnya masing-masing buat manusia ya. Semua akan bermanfaat buat manusia ya, khususnya umat Islam ya, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara bonus-bonus ya, ini yang ahli menyampaikan fadhailus suwar, ini memang ya sekitar kitab-kitab yang orang-orang yang sufi atau orang-orang yang ahli tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas satu bab surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ya. Surat Al-Ikhlas itu surat
kalau dibaca oleh seseorang itu benar-benar memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena surat ini surat ikhlas, jadi ini salah satu surat yang aneh, ya. Biasanya kalau namanya surat, ya, yang namanya surat itu dikatakan surat karena di dalam itu ada namanya. Umpamanya surat Al-Falaq, mesti di situ ada Qul a'udzu birabbil falaq. Ada surat Toha, mesti ada tulisannya Toha. Surat Ar-Rahman, mesti di situ ada babnya Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Surat Al-Baqarah, mesti di situ ada tulisannya Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Surat Al-Isra atau surat Bani Israel, ya subhanalladzi asra. Atau surat Kahfi, ya. Di situ ada ceritanya Ashabul Kahfi. Tapi ada dua surat yang aneh di dalam Al-Quran itu. Ada namanya tapi tidak ada buktinya. Ada namanya tapi tidak sebut oleh Allah di dalamnya. Apa? Satu, surat Al-Fatihah. Dua, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Fatihah itu insya Allah besok kita terangkan. Surat yang paling istimewa dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Sampai Al-Fatihah itu sendiri diberi nama oleh Allah macamnya 33. Insya Allah besok kita akan menyampaikan bab khusus surat Al-Fatihah. Sekarang saya akan menyampaikan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi surat Al-Ikhlas ini bonus buat orang-orang yang tidak hafal Al-Quran. Nah, kalau orang sudah hafal Al-Quran kok masih istiqomah membaca surat Al-Ikhlas, ini bonus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dikatakan surat Al-Ikhlas? Ya toh? Maka kalau ditanya oleh orang surat Ikhlas kok kenapa dikatakan surat Al-Ikhlas? Ya karena ikhlas itu tempatnya di hati. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas tidak ada namanya ikhlas, itu tidak ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita renung apa sebenarnya isinya surat Al-Ikhlas ini. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kul, katakan Muhammad, ngomongo sira Muhammad, katakan kepada orang yang bertanya kepadamu bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu tunggal, cuman satu. Allah itu sentral kebutuhan semua makhluk ciptaannya. Yang nomor 3, Allah itu tidak punya anak dan juga tidak diberanakkan. Dan yang nomor 4, tidak ada seseorang pun yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini surat ini dikatakan doa ya bukan, ya. Dikatakan minta ya bukan, dikatakan apa ya, cinta ya bukan. Jadi ini surat yang aneh. Suratnya hanya madh Allah, ya toh, menyebut nama Allah, bahwa Allah itu Tuhan Maha Esa, bahwa Allah itu tempat kebutuhan semua makhluk di bumi,
ciptaan Allah dan makhluk yang di langit dan di dunia manapun. Orang dalam keadaan sehat butuh Allah. Terutama orang yang dalam keadaan tidak sehat, dalam keadaan sakit juga butuh Allah. Yang ketiga, lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Ini pelajaran dari Allah. Allah itu tidak punya anak dan Allah tidak diberanakkan. Kalau Allah punya anak, kalau Allah punya mantu, kalau Allah punya gawe, sama dengan manusia. Jadi ini menolak anggapan orang-orang yang ngakunya punya agama, tapi ada yang mengatakan Tuhan kecil, Tuhan besar, Tuhan papa, Tuhan mama. Itu semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan hanyalah Allah As-Samad, lam yalid walam yulad. Terus walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi empat-empatnya ayat ini hanya memuji, mengagungkan, menyebut, ngalem, nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Al-Usfuriyah, di dalam kitab Al-Usfuriyah dan di dalam kitab Khazinatul Asrar, juga disebut dalam kitab Tambihul Ghafilin, bahwa asal mula sababu nuzuli hadhihi surah kana ahadul kufari jaa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa nanti ya, tulang-tulang itu kalau sudah manusia mati, tulang-tulang akan dikumpulkan lagi oleh Allah, dan nanti tulang-tulang itu akan disatukan lagi, nyawa dikembalikan lagi, diutuhkan lagi, dan setelah itu dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kafir datang menemui Rasulullah, menggali satu kuburan, membawa satu karung tulang-tulang bangkai manusia, dilemparkan di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Wahai Muhammad, siapa yang mampu, yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah remuk, yang sudah hancur ini? Mana mungkin tulang-tulang yang sudah hancur bisa hidup kembali? Ajaranmu, pesanmu, ceramahmu itu tidak logis, tidak masuk akal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merenung sejenak, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dikatakan oleh qul yuhyi alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan Muhammad, yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah remuk hancur itu orang pertama yang menciptakan dulu. Tanya kepada dia, sulit mana menciptakan dan meneruskan penciptaan orang lain? Ada lagi orang kafir marah-marah di depan Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, inni as'aluka su'alan. Saya tanya kepadamu satu pertanyaan lagi. Apa itu? Man rabbuka, man ilahuka, man anta ta'buduhu. Sebenarnya yang kau sebut Allah, Allah, Allah setiap hari, yang kau katakan yang harus kau sembah,
yang sampai sekarang kau belum bisa membuktikan, wahai Muhammad. Sebenarnya ilahuka wa rabbuka min hajarin au min syajarin min dhahabin au min fiddatin au min nuhasin. Jawab Muhammad, Tuhanmu itu buktinya mana? Dari emaskah? Dari perakkah? Dari batukah? Dari kayukah? Atau dari tembaga? Buktikan. Aku akan ikut kamu, aku akan menyembah Tuhanmu. Itu memang urusan iman kepada Allah, itu memang urusannya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini janji nanti kalau dijelaskan Muhammad bisa membuktikan akan iman. Nah ini Nabi Muhammad sendiri, karena adatnya Nabi Muhammad atau kebiasaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada pertanyaan tidak langsung dijawab, nunggu dulu dawuh, nunggu dulu ucapan, nunggu dulu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Malaikat Jibril turun memberi kabar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Qul huwallahu ahad." Enggak repot-repot Muhammad, katakan kepada mereka. Maka bahasa Al-Qur'an kalau ada kul itu biasanya itu dawuh dari Allah suruh menyampaikan kepada mereka. Maka dalam Al-Qur'an ini diutuhkan, gitu. Firman Allah diutuh sempurna. Kul, katakan Muhammad. Ngucapo apa? Huwallahu ahad. Jadi kalau kau ngimami sholat atau membaca surat kulhu, surat Ikhlas ini ya tetap bacanya kul huwallahu ahad. Jangan dipotong huwallahu ahad. Jangan, ya. Wis eneng iku ngono wis perintah Rasulullah, perintah Allah gitu ya baca gitu aja. Kul huwallahu ahad. Terus Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Habibana Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa fi kul huwallahu ahad, dan dalam kemuliaan atau fadilahnya kalimat kul huwallahu ahad, innaha ta'dilu sulusal Quran, kata Habib Abdullah Al-Haddad, ya, juga sesuai dengan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas hadisnya itu dhaif atau hadisnya itu hasan atau hadisnya itu sahih, itu nanti yang membahas orang-orang yang ahli hadis, ya. Kalau kita ini bahasa Arab masih susah, ya, bukan bidang kita untuk memperdalami ilmu hadis, atau bukan hak kita untuk mengatakan hadis itu dhaif, apalagi mengucapkan hadis itu palsu, gitu. Kadang-kadang orang yang nggak ngerti agama itu dikira hadis dhaif itu hadis yang palsu. Jadi tidak. Jadi dalam kaidah ulumul hadis ini, ulama itu masya Allah, jadi orang-orang dulu yang membuat karangan, ya, bahwa hadis ini kategori hasan, hadis ini kategori sahih, hadis ini adalah musalsal, hadis ini adalah mu'an'an, itu hadis ini adalah, ada macam-macam namanya hadis itu. Yang bikin pakai ada lagunya seperti Alfiyah, itu ada nazamanya, mu'an'anun ka'an sa'idin an karam dan lain sebagainya. Kalau mu'an'an itu hadis yang pakai an. Kalau hadis yang pakai hadasana ada juga. Jadi itu memang ciri khasnya kiai-kiai dulu itu begitu. Mereka itu semua apal rijalul hadis. Mereka ini apal berapa jumlahnya sahabat, namanya satu persatu ini apal. Sahabatnya ikut perang ada berapa? Sahabat yang kategori orang dari Muhajirin ada berapa? Sahabat yang dari Ansor berapa?
Terus kemudian nanti sahabat yang dekat dengan Rasulullah siapa? Sahabat yang sering langsung dapat bocoran ilmu dari Rasulullah siapa saja? Orang pertama yang dapat gelar Madinatul Ilmi, Babul Ilmi siapa? Orang pertama yang mewarisi ilmunya Rasulullah, mewarisi Al-Quran, bacaan Quran ini siapa? Semuanya orang-orang dahulu ini hafal itu. Sampai ada kitabnya bab yang mengenai tentang sahabat. Jadi kalau sahabat zaman Rasulullah lahirnya kapan, meninggalnya kapan, hariannya seperti apa itu terbaca semua. Padahal zaman dulu belum ada komputer, belum ada internet, belum ada alat-alat canggih seperti sekarang. Orang dulu tuh luar biasa, gitu. Bicara ketemu dengan Rasulullah itu hal biasa. Cinta dengan Rasulullah sampai mimpi setiap malam ketemu Rasulullah itu biasa. Jadi orang dulu tuh memang ya ilmu agama tuh makin lama ya makin banyak yang dikurangi oleh Allah. Orang-orang yang alim-alim itu banyak yang meninggal ya, berkurang. Tapi rahasia ilahi ya toh, orang yang hafal Quran, orang yang hafal hadis masih dirahasiakan oleh Allah, masih ada. Kata Habib Abdullah kemarin itu, kalau kau mau nyari, kalau kau memang minta kepada Allah, ditemukan kau dengan guru mursyidmu ya. Maka sebaik-baik manusia di dunia ini ada dua, orang yang alim dan orang yang mau belajar jadi orang alim. Tidak alim jelek, bodoh tidak mau belajar berarti tidak bisa alim, jelek juga. Jadi harus kun aliman au muta'alliman, alim atau pelajar. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi qul huwallahu ahad dikatakan di sini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha ta'dilu sulusal Quran. Jadi qul huwallahu ahad ini pahalanya ya tentunya bagi orang yang tidak hafal Quran ya. Itu pahalanya kalau dibaca sekali itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Berarti kalau dibaca 3 kali sama dengan khatam 1 Al-Quran. Dilanjut yang kedua, wa annaman qara'aha, sesungguhnya orang yang baca surat Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas asyra marratin, 10 kali satu dudukan membaca 10 kali, bunyalahu qasrun fil jannah, maka orang yang membaca sekali duduk 10 kali akan dibangunkan oleh Allah satu gudang besar di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa waradal hassu ala qiraatiha ba'da kulli salatin asyra marratin wa indas sabahi wa indal masai wa indan naumi. Juga ada hadis yang menerangkan bahwa pentingnya membaca surat Al-Ikhlas ini. Bahkan Rasul menganjurkan supaya dibaca setiap habis sholat, ketika masuk pagi, ketika masuk sore, ketika menjelang tidur ya, karena hari itu silih berganti, ada siang ada malam. Kalau pagi mau masuk siang, kalau sore mau masuk malam. Jadi isyarah yang cetok menjelang siang itu sholat, yaitu menjelang pagi itu sholat subuh. Kalau menjelang maghrib atau menjelang malam sholat maghrib dan isya. Bismillahirrahmanirrahim atau sholat asar ya. Jadi memang itu sholat torofail laili wan nahar, di ujung-ujungnya
malam dan siang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waradat qiraatuha ma'al muawwidzatain salasa marrat. Dan juga yang ketiga dianjurkan baca kulhu kalau dibarengkan dengan Al-Falaq An-Nas, itu disebut surat Al-Mu'awwidzatain, surat yang diawali dengan a'udzu, gitu. A'udzu maksudnya a'udzu birabbil falaq dan a'udzu birabbin nas. Kalau itu digandeng cukup kulhunya 3 kali, Al-Falaq An-Nasa sekali. Maka kalau kamu ya membaca doa-doa yang ampuh, doa-doa yang istimewa, baca Rotib Al-Haddad, baca Rotib Al-Attos, baca Wirdus Sakron, baca Khizib, baca apapun mesti tidak ketinggalan surat Fatihah. Nanti yang kedua ayat kursi, yang ketiga surat Ikhlas, Al-Falaq An-Nas. Ini memang gandengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ikhlas ini surat yang istimewa, padahal tadi kalau kita maknai atau kita artikan di dalam surat Al-Ikhlas tidak ada doa. Hanya memuji, hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama karena Allah sendiri yang suruh membaca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya memang Allah itu beda dengan selain Allah ya. Allah itu punya sifat rububiyah. Memang kalau dilem sama hambanya Allah itu senang. Maka semua wali-wali Allah itu kalau mau berdoa mesti ngelem Allah sih. Disebut nama-namanya yang baik-baik itu disebut. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin. Nanti kalau butuh kekuatan Ya Qawiyu, Ya Matin, Iqbisyaradzal, dipilih-pilih gitu ya. Sesuai dengan kebutuhannya. Al-Quran juga begitu, surat-surat ya begitu. Ini apike nggo wong nek ana wong mati. Iki apike nggo wong urip, iki apike gawe wong bangun omah. Iki apike kanggo bayi sing cerewet, iki apike kanggo wong sing kelaparan, iki apike kanggo wong sugih, iki apike nggo wong melarat sing kepengin sugih. Ada pilihannya. Subhanallah ya. Nanti insya Allah kita bahas pelan-pelan satu persatu ya. Sekarang qul huwallahu ahad. Karena tadi Rasul mengatakan bahwa qul huwallahu ahad ini kalau dibaca 1 kali sebanding dengan sulusul Quran. 3 kali berarti khatam Al-Quran. Maka Sayyidina Ali ini, gitu. Ini ceritanya panjang sekali. Salah satunya Sayyidina Ali ini seperti Rasulullah bikin sayembara, ya. Pokoknya sahabat-sahabatku semuanya ini setelah diumumkan oleh Rasulullah bahwa Ali ini adalah babul ilm. Kemudian Rasulullah bikin pengumuman sama para sahabat. Pokoknya anak saya Fatimah, siapapun yang besok sore datang kemari, ya, yang khatam Al-Quran duluan, itulah mantu saya. Semua ya siapa yang tidak kepingin diambil mantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ya sahabat-sahabat waktu itu yang kaya, yang punya keistimewaan, yang rumoso dekat dengan Rasulullah, mempersiapkan diri pakai pakaian yang bagus, pakai wudu yang bersih, gitu, menghatamkan Al-Quran sejak pagi sampai sore. Sayyidina Ali tidak baca apa-apa, datang kepada Rasulullah, kau sudah khatam. Khatam, jam berapa tadi? Jam 2 saya sudah khatam. Yang satu saya jam 3, satu saya jam 1 sudah khatam. Sayyidina Ali, kau sudah khatam Ali? Saya duluan, kau Rasulullah tadi ngomong, dapat 10 menit aku sudah khatam. Bagaimana? Karena saya dengar ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a suratal Ikhlas marratan wahidatan kanat
kana kaman qara'a sulusal Qur'an. Nah, aku membaca 3 kali sama dengan khatam Quran. Wah, memang Sayyidina Ali tidak terkalahkan ini. Juga pernah Sayyidina Ali diundang orang, mungkin kalau sekarang ya diundang pengajian gitu, suruh ceramah, suruh nerangkan bab Al-Quran. Sayyidina Ali ndagel, pokoknya saya tidak mau kalau datang ke majelis antum ini, nanti kalau saya cuman sebentar, pokoknya saya nanti ngatamkan Quran. Jangan Sayyidina Ali, ini waktunya ini mepet, waktunya ini sebentar, waktunya ini tidak panjang. Ya cukup ya, pokok jangan sampai khatam lah, beres. Pokoknya aku mau datang nanti kalau di sana siap khatam Quran. Sahabat itu deg-degan, bagaimana caranya, apa dibagi aja nanti satu juz apa bagaimana nanti sing hafal saya apa nanti kalau baca Sayyidina Ali 1 Quran, wah bisa kita ini ndak rampung acara. Ternyata pengajian dimulai berapa menit selesai. Loh, kalau caranya kian enak. Sahabat pada bertanya, Sayyidina Ali katanya kau mau khatam Al-Quran, tapi kok pengajiannya sebentar sekali? Ya aku kan kemarin ngomong ya, yang penting khataman khatam 1 Al-Qur'an. Maka aku dengar Rasulullah pernah bersabda, wah aku menantunya itu, aku babul ilmi, aku yang ngerti. Rasulullah bicara bahwa orang baca 1 surat Al-Ikhlas sama dengan 1/3, maka baca 3 kali cukup. Wah enak kalau begitu ya. Nah, ini hadiah bisyarah dari Allah buat kamu orang yang tidak hafal Quran. Biar kalau sholat itu nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada keajaiban yang ketiga, yaitu ada seseorang kana ahadur rajul yuhibbu suratal Ikhlas. Ono sijine wong dari sahabat Rasulullah SAW, ada seseorang, subhanallah, setiap jadi imam, setiap ngimami, setiap memimpin doa, setiap apapun, mesti sing dibaca di kulu surat Ikhlas. Ngimami rakaat pertama surat Ikhlas, rakaat kedua surat Ikhlas. Mungkin kalau sekarang ngimami tarawih surat Ikhlas, sholat duha surat suruh ngimami apapun pokoknya rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat surat Ikhlas semuanya. Tidak pernah baca surat yang lain. Ya mungkin namanya sahabat itu kan banyak itu. Jadi kadang-kadang orang itu walaupun dirinya alim, ya, ngerti, tapi ketika dimakmumi apa diikuti oleh orang yang rumangsa rebe alim itu ndredeg. Ada yang gitu ya. Wah, aku lek maca surat yang lain. Nah, seperti anak saya ini tak latih sholat tarawih, tak suruh ngimami gantian. Semua dari mulai yang paling kecil sampai yang besar. Pokok tak patok suratnya Al-Kafirun sama Qul Huwallahu Ahad. Ya namanya anak ngimami Allah qul ya al-kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'budun ma a'bud wala antum a'budun ma a'bud wala ana a'budu ma a'budtum. Itu muter terus. Ini kadang-kadang kita memek tertawa di salatnya itu. Karena takut, karena di belakangnya ada bapaknya, ada ibunya, jadi takut nih. Jadi sahabat juga begitu. Mungkin dia tuh punya gagap, punya grogi. Jadi pokoknya kalau ngimami, tugas ngimami ya surat kulu itu. Sampai waqadistaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashabuh. Sampai para sahabat-sahabatnya ini wadul menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, apa? Inna hadzal rajul kana daiman fi kulli salati wa fi kulli adhkarihi kana huwa yaqra'u suratal Ikhlas. Walam yaqra' surata ghairiha. Pokok tidak pernah baca lainnya. Wah, saya ini mosok diimami dia ini sampai bosen Rasulullah, katanya sahabat ini. Oke, kata Rasulullah, faqala,
Maka Rasulullah bertanya kepada orang itu tadi, panggil, suruh ke sini. Ya rajul, dalam labbaik ya Rasulullah. Ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka ashabuk. Kenapa kau itu kalau disuruh oleh kawan-kawanmu kok menolak? Kawanmu kan usul baca surat selainnya surat Al-Ikhlas. Tapi kau ini baca surat Ikhlas gak berhenti, kata Rasulullah. Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah. Apa tujuanmu nih? Kok sampai-sampai setiap duduk, setiap ngimami kau baca surat Ikhlas? Apa kau enggak hafal surat yang lain? Apa kau derdek, apa kau gemetar kalau baca surat yang lain? Faqala ar-rajulu ya Rasulullah inni uhibbuha. Kata seorang lelaki tadi, sesungguhnya aku Rasulullah di dalam surat Al-Quran pokok yang paling aku cintai ialah surat Al-Ikhlas. Karena cinta saya kepada surat Al-Ikhlas, maka pokoknya saya tidak bisa meninggalkan surat Al-Ikhlas. Baik saya ngimami sholat, baik saya sebelum sholat, saya sesudah sholat, wiridan saya setiap hari, setiap pagi, setiap sore, yang saya baca hanya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, jadi tidak minta kepada Allah, tidak minta apa-apa, tapi alasannya karena cinta kepada surat qul huwallahu ahad. Akhir faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisababi hubbika iyyaha adkhalakallahul jannah. Masya Allah. Karena cintamu sungguh-sungguh kepada surat Al-Ikhlas, maka saya dapat berita dari malaikat Jibril bahwa penduduk surga, kau akan dimasukkan surga oleh Allah dengan alasan bukan karena ahli wiridmu, bukan karena ibadahmu, bukan karena sholatmu, bukan karena kekuatan imanmu, tapi karena cintamu kepada surat qul huwallahu ahad. Jadi memang intinya surat qul huwallahu ahad ini surat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak minta dia. Orang itu walaupun nggak minta, kalau cintanya betul pasti dikasih. Contohnya ini qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hebatnya surat qul huwallahu ahad. Maka sekali lagi, kalau kamu berdoa mengikuti cara-caranya para aslaf, para kaum sholihin, para habaib, para ulama, para kiai yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti lisanmu sehari semalam tidak pernah terlepas dari membaca surat Al-Fatihah dan surat qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ada satu cerita lagi, zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat namanya Muawiyah bin Muawiyah. Jadi yang anaknya namanya Muawiyah, bapaknya juga namanya Muawiyah. Ya, biasanya orang Arab itu biasanya kalau namanya itu anak sama bapak ini sama, berarti dulu ada sebabnya. Ya. Biasanya itu ketika anak ini masih di kandungan, bapaknya meninggal. Jadi lahir dalam keadaan yatim, tidak punya orang tua lelaki. Maka biasanya lahir anak itu diberi nama bapaknya yang meninggal itu. Maka banyak di kitab-kitab itu orang nama anaknya dengan bapaknya kok sama. Ini mungkin ini palsu ini, tidak begitu, gitu. Memang orang Arab tuh punya apa namanya? Punya tata cara sendiri ya, punya kaifiah sendiri. Anda tahu di Solo ini ada namanya Habib Ali bin Ali Al-Habsyi.
Ali bin Ali Al-Habsyi. Jadi kalau kau tanya sama keluarganya, kenapa nama anak sama bapaknya kok sama? Itu pertanda dulu Habib Ali Al-Habsyi ini, bin Ali ini masih di kandungan, bapaknya sudah meninggal. Maka lahir dalam keadaan yatim. Nah, biasanya kalau orang yatim, anak yatim itu ya, biasanya hidupnya itu rekoso. Kalau anak yatim hidupnya sengsara. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang kaya di sekitarnya, ya, itu diumumkan oleh Rasulullah atau diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya itu sangat perhatian dengan anak yatim. Maka Rasulullah hidup di dunia ini selamanya mencari anak yatim. Kalau ada anak yatim itu didatangi, digendong, disenengkan, dikasih uang, dikasih pakaian baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah, orang-orang yang kaya di sekitar situ dipanggil satu persatu. Ente bagian menangani anak yatim ini. Kamu yang bagian menangani janda-janda yang banyak anaknya. Gitu. Ana wa kafirul yatim kahatain. Pokok nanti saya dengan orang-orang yang menjamin kesuksesan anak yatim sama saya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah Muawiyah ini ya kelihatannya amaliyahnya itu tidak begitu banyak, tidak seperti sahabat-sahabat yang lain. Sampai Muawiyah ini masa kecilnya yatim, akhirnya ya namanya orang yatim itu nasibnya biasanya ya kurang beruntung lah gitu ya. Nah, tapi dengan didikan Rasulullah, dengan kecintaan Rasulullah, dengan sayangnya Rasulullah kepada anak yatim, banyak perawi-perawi hadis, banyak orang-orang apa Al-Quran itu dari anak-anak yatim pula. Nah, ini bahkan biasanya anak yatim sampai dikatakan oleh Rasulullah doanya itu juga mustajab. Nah, karena anak yatim itu tidak punya bapak, yang jelas miskin gitu aja. Doanya orang miskin ini mustajab. Menyenangkan orang miskin pahalanya besar. Kalau menyenangkan orang sugih mesti ada tujuan. Kalau menyenangkan orang miskin berarti ada pengorbanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Akhirnya yang namanya Muawiyah bin Muawiyah gitu. Bapak Muawiyah, putranya Bapak Muawiyah. Jadi memang kadang-kadang bahasa Arab itu ya toh, walaupun ada taknya itu tapi nama lelaki. Seperti Abu Hurairah itu laki ya toh. Muawiyah, Tolhah itu namanya orang laki. Jadi walaupun ketemu nanti bin bukan binti, cara mudzakkar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Muawiyah bin Muawiyah ini meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya untuk menyolati atau mendoakan jenazahnya Muawiyah ini. Tiba-tiba mau berangkat, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad Rasulullah, kau akan hadir ke jenazahnya Muawiyah itu? Betul, aku akan ikut. Gitu? Nanti kau yang memimpin doa, aku yang ikut amin di belakangmu. Aku ikut mendoakan Muawiyah bin Muawiyah. Subhanallah, ini orang yang luar biasa ini ya. Nah, sahabat-sahabat itu ya hebatnya sahabat itu, maka sahabat-sahabat itu kalau ada Rasulullah bawa tamu, bawa malaikat Jibril itu ada juga yang dikasih tahu ya, terutama keluarga, terutama Sayyidina Ali itu kalau ketemu dengan malaikat gitu dikasih tahu. Tapi orang-orang yang umum tidak dikasih tahu. Yang dikasih tahu orang-orang khusus. Maka
Bismillahirrahmanirrahim. Fasallaya alaihi. Malaikat Jibril dan Rasulullah ikut juga mendoakan atau mensolati jenazahnya Muawiyah ini. Akhirnya Rasulullah SAW tadi tanda tanya nih. Wahai malaikat Jibril, apa ya Rasulullah? Setahu saya Muawiyah ini orang biasa, lahir dari anak yatim, gitu. Kemudian amal ibadahnya tidak ada yang menonjol sama sekali. 5. Nala Muawiyah hadil karamah. 5. Nala Muawiyah hadal maqam. Kok Muawiyah ini makomnya begitu tinggi sampai kok disuruh oleh Allah ikut mendoakan beserta saya, mendoakan Muawiyah ini. Apa dia ini, punya amalan apa? Faqala Jibril alaihissalatu wassalam, innaha yuhibbu suratal ikhlas wa kana la yafturu an qiraati suratil ikhlas fi ayyi makanimma. Dia ini cintanya kepada surat Al-Ikhlas luar biasa Muhammad. Sampai-sampai setiap dia duduk, setiap dia berdiri, setiap pagi, setiap sore, menjelang tidur, yang dibaca surat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suratul Ikhlas. Maka aku diperintahkan oleh Allah untuk mengamini doamu, ya, untuk mendoakan orang yang bernama Muawiyah ini, ya. Pertanda orang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab.